Lanjutan. Cuma lebih ke pengamalan dari fawaidul fawaid menjadi kepribadian seorang muslim. Kalau kepribadian seorang biker, itu rencana BIBR, BIBR rencananya. Bogor Raya. Sekjen Bogor yang ngomong besar. Sekjen dua. Tapi ada lagi sholat. Lagi soli. Jadi mungkin apa nih yang mau pertama kali kita bahas sih, kalau tadi nyontek sedikit sih memang yang pertama ada mukadimah, terus ikhlas sama guroba lah. Beda dengan yang lain lah. Terasing maksudnya, Bah. Asing. Ya nggak tahu. Bahasa Bogor apa? Bahasa Bogor apa? Asing, terasing. Masya Allah. Beda dari yang lain ya, Bah. Makanya. Salah. Bedanya gimana bedanya? Beda CC, beda apa nih? Bisa jadi kalau ada motor, kalau umum apa ini? Beda apa tuh? Beda tinggi. 2 tak sama 4 tak apa gimana? Kata Ustadz. Kan begitu. Udah. Tapi mungkin nih dari bahasan ikhlas sampai ke mana? Sampai ke beda dengan yang lain. Kita berdua yang bahas apa siapa nih? Bisa? Jangan, Bang. Gak boleh. Ustadz ada nungguin. Ustadz nungguin loh. Kita ini didukung acara malam ini banyak loh yang ngedukung kita. Iya. Terima kasih nih ya. Makanya ada kita benar-benar disupport sama satu Vanilla Hijab. Ih, Masya Allah. Yang ngedukung Rotujana kalau nggak salah ya. Kedua Rotujana. Ketiga Muslim Biker Indonesia. Masya Allah. Terus keempat ada GP Channel. Yang udah pasti. Belum. Nanti mau ditambahin, Mbak. Ada lagi di sini banyak. Kayak di bawah lah. MBIBR belum. Insya Allah ke depan ya. Ke depan doain ya, bantu doa jamaah semua. Insya Allah. Ya Her, mungkin udah. Mana Ustaz? Udah datang belum ya? Ustaz, Igazi ada. Oh bukan. Oh ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Her ya? Iya tak. Ustaz Firdat. Her, betul Pak. Aduh. Nah, Ustaz udah duduk nih. Bah, terus gimana? Kita duduk di sini apa? Enggak, kita udah bagus kita duduk di depan lah, dengerin apa yang Ustaz sampaikan. Iya benar. Ini bahasan awal Ustaz ya? Berarti bahasan awal. Kodima kita bahas awal Pak. Ya udah Bang, tidak mengurangi rasa hormat, kita lanjut. Ustaz yang bahas aja. Siap. Jazakallah, syukran Fer ya. Padahal kalau dia mau diem di sini gunung, di sini nunggu pohon kelapa tengah-tengah kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Kita berkumpul di malam Kamis ini di Masjid Ibadur Rahman. Ada niatan kita ini untuk melakukan rutinitas kajian yang membahas tentang kepribadian seorang muslim. Aneh merujuk pada kitab yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi rahimahullah tentang beginilah kepribadian seorang muslim. Karena kita tinggal di negeri yang semua orang gampang mengatasnamakan Islam pada kepribadiannya. Padahal Islam itu punya karakter, Islam itu punya ciri gitu loh. Ya. Setiap orang boleh mengatasnamakan Islam, itu HAM.
hak asasimu, gitu ya. Manusia boleh, aneh muslim bro, boleh, gak ada masalah. Cuma ada standarisasi gitu loh. Karena yang namanya Islam ini kan way of life, jalan pola hidup manusia yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW, supaya orang tahu bahwa Islam ini memang yang Allah legalkan. Inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah akui, kata Allah, ini Islam. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu. Dan kalau ada orang mencari selain daripada Islam, Allah yang bilang la yuqbala minhu, enggak diterima sama Allah. Akhirnya dia merasa benar menurut dirinya. Fatal ya, orang kalau beragama benar menurut dirinya, fatal. Demi Allah fatal sekali. Nah, kita nggak ingin yang seperti itu, bahkan kita menginginkan untuk tahu bahwa yang namanya orang Islam itu bermanfaat buat orang Islam lainnya gitu loh. Kalau dulu Nabi pernah bilang, menjelaskan tentang apa yang beliau lakukan, ya, karena bahasa Nabi ini beliau mengatakan innama masali wa masalil anbiya kamasali rajulin bana daran fa atammaha wa akmalaha illa mawdi'ul labinah fa kana an-nas yatifuna biha wa ya'jabuna min husniha wa yaqulun laula mawdi'ul labinah fa ana tilkal labinah. Jadi ada sebuah riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda, hadis riwayat Bukhari, Muslim dan At-Tirmizi, di mana beliau amsalkan dakwah yang beliau sampaikan kepada manusia yang mengatasnamakan Islam. Al-anbiya dinuhum wahid. Para nabi, para rasul itu agamanya satu, Islam. Al-anbiya dinuhum wahid. Para nabi agamanya satu, Islam. Tapi walikulin ja'alna sir'atan wa minhajan. Pada setiap nabi dan rasul itu ada manhaj, ada cara sikap beragama gitu loh. Nah, beliau amsalkan karena begini bro, nanti satu waktu kita akan berjumpa dengan kebingungan, di mana kebenaran itu kita bisa ngelihat di semua agama gitu loh. Padahal demi Allah, kebenaran ada pada Islam itu sendiri. Maka diamsalkan sama Nabi, aku dengan Nabi sebelumku itu kalau bicara dakwah, innama masali wa masalul anbiya, sesungguhnya perumpamaan antara aku dengan para nabi sebelumku, kama sali rajulin bana daran fa atamma, seperti orang yang bangun satu bangunan kemudian dia sempurnakan bangunan tersebut. Fakana an-nas yatufuna biha, ketika bangunan tersebut yang dibangun oleh seseorang itu sudah jadi, orang keliling dalam bangunan tersebut memuji keindahan bangunan yang sedang dibangun. Ya'jabuna min husniha, takjub dengan apa yang dia lihat. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, laula mawdi'ul labina fa ana tilkal labina. Ketika mereka takjub melihat indahnya bangunan yang sudah dibangun, mereka melihat ada satu tempat bata yang belum diletakkan bata. Ini cakep nih, ini kita lihat nih. Settingannya masya Allah bagus nih. Ya, backdropnya baru, kegiatan kewilayahan seorang muslim nih. Tapi ada sesuatu mungkin yang kurang. Nabi mengatakan, umpama kurangnya itu tugasku menyempurnakannya gitu loh. Makanya bahasa beliau, bahasa Allah kepada beliau ini menjelaskan bahwa innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ketika Allah memuji akhlak Nabi, wa innaka la'ala khulqin azim, kaum Muhammad punya akhlak yang bagus, azim. Beliau mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, dan aku diutus menyempurnakan akhlak. Ya, bukan berarti menyalahkan yang ada dulu, bukan. Agama ini cuma mewarnai, kan sering dibilang Islam ini nggak merubah, Islam cuma mewarnai. Ini kita ngaji sekarang punya kepribadian muslim
Bukan berarti merubah pekerjaan, merubah adat tradisi, bukan. Kecuali kalau melanggar syariat, beda bab. Ya, nggak ada lagi tawar menawar. Kalau ada tradisi yang kita miliki ini berbenturan dengan burhan, hujah dalil dalam Quran dan Sunnah. Ya, tidak ada kecuali sami'na wa a'tona kepada syariat. Itu dasar sekali. Karena kalau tidak, orang akan terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, likulli amalin sirrah wa likulli sirratin fatrah. Faman kanat sirratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halal. Kata Rasul, setiap amal perbuatan itu memiliki semangat dan setiap semangat memiliki masa futur. Ini kalau kita beragama dengan salah, kacau ini. Lawang benar saja, benar kata Nabi, likulli amalin sirrah. Bahwa yang namanya setiap amal itu memiliki semangat. Walikulli sirrah fatrah. Dan setiap semangat ada fatrah, ada futurnya. Itu kalau betul, apalagi kalau salah, gitu ya. Faman kanat sirratuhu ila sunnati. Kalau seandainya semangatnya sesuai dengan sunnahku, ente semangat kajian, semangat sholat, ya, bermuamalah dengan cara-cara Islami, nyontoh Rasul, gitu ya. Beliau mengatakan faqad ihtada. Ini yang begini ujungnya hidayah. Kenapa? Di atas kebenaran. Tapi kalau cuma modal semangat, ya sengaja kita bikin kegiatan full nanti di sini. Kita nggak tahu nih semangatnya kemana nih. Karena diberikan judul ya, setiap malam Selasa kita ada kajian di sini, kajian tentang Fawaidul Fawaid, kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bagaimana mengambil faedah dari sebuah faedah ibadah gitu. Besok tanggal 10 kita udah mulai kajian Golden Age ya, pesantren buat orang-orang tua. 3 hari Jumat, Sabtu, Ahad, insyaallah kita akan rolling, nanti ada periodenya. Karena pakai pendaftaran ya. Kita sekarang fokus di ibu-ibu dulu nih. Ya, minimal usia tuh 45 tahun ke atas. Maksimal belum butuh dokter untuk nonton gitu ya. Kalau umur wallahu alam bisawab dah ya. Kadang-kadang yang 80 masih bisa dingkring. Betul. Kadang-kadang yang 60 diseret-seret. Orang sehatnya nggak tergantung umurnya, cuma izin Allah. Tapi kita pengen merasakan bahwa Islam ini agama yang nggak lihat umur. Pokoknya mukallaf, sudah mampu untuk beribadah, ayo belajar. Dan gak ada kata terlambat buat belajar. Nah, beliau mengatakan, faman kanat siratuhu ila sunnati. Barang siapa yang semangatnya sesuai dengan petunjukku, sunnahku, imma itu ucapan, perbuatan, keputusan yang Rasulullah contohkan, faqad ihtada. Itu orang dipastikan memiliki hidayah. Dapat hidayah. Faqad ihtada. Wa man kanat fatratu ila ghairi dzalik faqad halak. Tapi kalau sampai terjebak dalam kefuturan selain daripada yang disunahkan sama Nabi, berujung kepada kemusnahan, kehancuran, pasti binasa. Iyalah, kalau disambung-sambungin banyak ya, bahwa ujung dari sebuah kebenaran itu adalah kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan itu ya kebaikan, datang dengan cara yang baik. Ya, jadi jangan salah nih. Nah, kepribadian seorang muslim ini menggiring kita untuk meyakini bahwa orang Islam itu kalau masuk Islam yang total, ya, bukan merek SPBU, maaf ya. Itu kalau mau dikasih sponsor sih bodo amat ya bro ya. Ya, harus total. Bahasa Quran itu Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Tapi bahasanya lihat, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, bukan keumuman manusia yang dipanggil hei orang yang beriman. Menandakan ada juga orang yang beriman yang kaleng-kaleng. Ya, besi bukan, plat bukan gitu loh, nanggung, kaleng-kaleng. Walaupun jadi bodi mobil, kita nyender penyok.
Kelihatannya Islam, kegoda dikit kolab. Kelihatannya Islam ngomong jihad dikepret sama dolar labil. Ya. Orang Islam enggak, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian dalam Islam secara total. Ini yang kita pengen ulas bahas loh ini. Ini ada 40 hadis yang bisa dikaji loh di sini. Ya. Makanya setiap buku ulama yang memberikan nasihat kepada kita, pasti bab yang dikedepankan pertama kali itu bab ikhlas, bro. Bab ikhlas. Ya. Karena kalau kita ibadah ya memang ad-dinu yusrun, agama ini merupakan sebuah kemudahan. Ya. Ketika Islam itu merujuk kepada kebenaran syariat yang dicontohkan. Kita bicara ibadah, kita bicara peruntukan hanya untuk Allah. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini jangan cuma asal di bibir doang diucapin, direnungin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, kematianku, lillahnya untuk Allah. Enggak ada yang enggak untuk Allah. Semuanya untuk Allah. Makanya dikhususkan bab ikhlas. Ala lillahi dinul khalis. Ala lillahi dinul khalis. Hanya milik Allah agama yang ikhlas, agama yang enggak pernah mendua hati, karena Allah paling benci diduain. Kita bro, kalau udah bersekutu sama Allah, jangan coba-coba bersekutu sama yang lain, bercabang hati. Allah paling marah, ketok palu. Allah udah mengatakan, ana agna syurokai ani syiriki. Man amila amal asraka fi ghairi ma taraktu wa syirka. Kata Allah, aku ini sekutu yang paling benci disekutui. Orang udah bersekutu denganku, jangan bersekutu dengan yang lain. Kalau dia bersekutu denganku, bersekutu dengan yang lain, taraktu wa syirkahu, kan ku tinggalkan persekutuannya, ya, kan ku tinggalkan orang tersebut, nggak akan ada maknanya. Walaupun casingnya Islam, tapi persekutuannya rusak semuanya. Makanya Syekh Salim bin Al-Hilali, ya, ini sama-sama teman seperguruan Syekh Ali Hasan ini. Ya, beliau dalam kitab Tazkiyatun Nufus itu beliau mencatat, orang kalau pengen bertakwa kepada Allah ada proses. Prosesnya itu harus ada musyaratah. Musyaratah itu dia kenal Allah. Jangan sampai ente beragama tapi nggak kenal Allah, ini bahaya. Takutnya cuma casingnya Islam, batinnya non Muslim. Ya, apalagi ini bulan-bulan rawan nih. Urusannya nih kita bakal ketemu sama si Mary sama si Happy nih, betul? Tiap tahun itu urusan. Ya, kita nggak pekutik aja sih, alhamdulillah Tat. Buat begitu sudah nggak bakal ada. Ya paling karena kantor juru pakai baju putih merah begitu, anak mau bilang apa gitu saja. Wah, ini perlu dilurusin nih bro. Ya Islam nggak begitu, jangan. Makanya sengaja kita bikin kepribadian seorang Muslim. Kita sih pengennya sebenarnya kepancing nih teman-teman buat dialog. Jadi nggak cuma dengerin Ustaz ceramah, karena ceramah kita Senin malam Selasa full. Ya, emang hampir mirip nih sama kegiatan teman-teman di Al-Azhar nih. Ya, kita biasa kalau malam Kamis gini, kalau lagi offline ada rabanian, betul. Nah, cuma karena memang dalam kondisi belum dimulai, kita bikin kegiatan yang hampir mirip, karena dakwah itu nggak beda, Bu. Hampir mirip aja. Intinya kita tahu kita punya wadah buat dialog agama, apalagi bahasannya ringan sekali, kepribadian seorang Muslim. Kalau orang Islam gak punya pribadi bahaya. Ya, lawang inti dakwah Nabi aja apa? Buistu liutammima makarimal akhlak. Jadi lebih kepada akhlak. Betul Nabi ajarkan Quran, betul Nabi ajarkan pola hidup, tapi akhlak inti dakwah tersebut. Karena kalau pada akhirnya nanti ente bisa agama dipandang hafiz Quran, pengen dibilang qari, ente berilmu pengen dibilang alim, ente berjihad pengen dibilang pahlawan, ente bersedekah pengen dibilang dermawan, kan kacau. Ya, hati-hati, dunia ini cuma transit. Kalau tol nih rest area. Ya. Jangan kebanggaan di rest area. Aduh, nyampe juga. Masih jauh, enak aja. Ya,
kebanyakan makan ngantuk, nyupir, ya, kebanyakan kopi mules, masih jauh nih perjalanan nih. Ya, betul-betul digiring kita untuk bahas tentang ikhlas. Nah kalau sudah pakai bahasa ikhlas, waduh, bahasanya nggak bakal beres-beres. Merujuk kepada hadis yang mungkin kalau teman-teman udah belajar hadis arba'in tahulah. Hadis ikhlas itu ya. Hadis dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Nah, dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ini dikatakan bahwa Umar ibn Khattab ini meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan Rasul pernah bersabda, kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya yang namanya amal itu dengan niat. Jadi orang Islam punya kepribadian, kalau memang pengen beribadah ada niat, bukan ikut-ikutan. Ini kayak sekarang pada ngumpul nih kayak mecin di masjid, terus ngumpul semua. Jangan sampai temen nanya ada apa nih bro, kau mau ngumpul aja, jangan begitu gitu. Karena diiklanin, flyer berulang-ulang nih ya. Karena mungkin Bogor masih asing dengan kegiatan-kegiatan kayak begini nih. Ustaz sih pengen nyamain aja, karena dakwah kita di beberapa kota di Indonesia sama, apalagi di metropolitan di Jakarta begini kondisinya. Ya kalau perlu nggak usah ada yang kenal Ustaz, ya kita TUD datang kemana-mana, karena kita nggak nyari follower. Kita pengen Islam nih sampai ngelihat, wah ini kesempatan nih anak muda di Bogor Barat, khususnya Bogor secara umum nih, kayaknya udah ngerti sunnah nih, perlu dikumpulin sekali-kali buat ngebahas karakter kepribadian seorang muslim. Walaupun diterusin baker dikit boleh gitu ya. Cuma kan Islam bukan cuma buat baker, secara umum Islam gitu ya. Kepribadian seorang muslim ya. Orang Islam itu pasti punya karakter. Setiap ibadahnya punya niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalnya punya niat. Dan kalau sudah bahas niat, an-niyatu hahuna, kata Rasul, niat itu di hati. Dan kalau sudah pakai bahasa hati, ya, inna fil jasadi mudghah, idza saluhal jasadu kullu, wa idza fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Ya, kalau sudah bahasanya hati, ada segumpal darah di badan manusia yang namanya hati. Kalau hati baik-baik semua anggota tubuh, kalau buruk-buruk semua anggota tubuh. Itu hati. Nah, hati ini kata ulama, Ibnu Qayyim lah orang yang mengatakan dalam kitab Ad-Dawa, hati itu warnanya tergantung yang dilihat, yang didengar. Maka sengaja dibuat rutinitas yang banyak kajian ini. Paling enggak sering dengar yang baik-baik, kumpul dengan orang baik, sering lihat yang baik-baik, supaya nanti ada ainul yakin. Karena kalau ilmu yakin kan orang buta juga bisa belajar. Tapi kalau ainul yakin orang buta nggak bisa. Ya, harus ngelihat. Ya, kita sudah belajar tentang sholat. Kalau nggak ngelihat cara ulama sholat yang sanad sholatnya sampai ke Rasul, macam-macam. Saya sering bilang takbir aja model-model. Ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Itu baru model takbir tuh. Ya, belum model-model yang lain-lain. Kebayang kan? Padahal nabinya satu. Kenapa nabi yang satu kok praktek takbirnya model-model? Karena kalau boleh jujur, banyak orang takbir dalam sholat nggak nyontoh takbir Rasul. Duh mas pula, masalah buat lo di situ. Ya. Akhirnya jangan heran, kelihatannya sholat bareng takbir bareng, faedah sholatnya beda-beda. Ini orang sholat kan, tapi habis sholat nggak ngefek. Ada aja yang kerjaan sendal belakang ditukar macam-macam tuh.
Ngobrol aja di masjid, kelihatan sholat bukan kagak. Kerjaannya orang wirid dibuka HP, buka tutup, buka WA, dilihat astagfirullah. Pakai orang penting. Ya. Banyak akhirnya nggak ngefek. Ternyata apa? Ibadahnya nggak memiliki bekas. Padahal takbir saja kalau kita renungi membesarkan Allah. Selesai sholat tuh orang jadi nggak sombong loh. Lebong Allahu Akbar, anak asghar, anak kecil, Allah yang akbar. Itu baru bicara takbir. Cuma karena nggak betul mau bilang apa. Nah makanya disuruh ainul yakin ngelihat. Nah apa yang didengar, apa yang dilihat itu mewarnai hati. Kalau yang dilihat bagus, didengar bagus, hatinya bagus, niatnya cakep. Tapi kalau yang dilihat buruk, didengar buruk, hatinya buruk, walaupun sholat, niatnya buruk. Lu tuh ben amin lu kencengan dikit, biasanya nggak begini amat. Calon mertua imam. Tuh kan niatnya beda nih ya. Hijrahnya pada harim nih perempuan nih ya. Ya melipir, mepet ustadz cuma nyari follower betul. Laptop, lap. Barang ustadz nih, padahal followernya digiring semua. Ya, selfie, wah jadi status. Aduh, ustadz kena kritikan sono sini nih. Belum kang editnya masya Allah. Pakar-pakar edit nasional. Ya, perkumpulan itu ntar tuh pakar. Aduh diulek ustadz, diulek habis dicari salah. Dulu kita ketawa geli kalau ada guru matematik ngajarin matematik di kelas yang ditunggu 1 kesalahan bukan 10 kebenaran gitu loh. Sekarang bukti kenyataan deh, banyak orang-orang ini yang akhirnya emang betul sih ya. Kalau kata Imam Syafi'i itu kan kalau belajar tulas zaman bro, yang lama. Kita ngalamin pesantren 4 tahun 6 tahun gitu pesantrennya itu bukan main-main itu. Nah, kan milenial ini kan membuat kita belajar nggak perlu kayak pesantren 4 tahun 6 tahun gitu kan. 2 bulan jadi dai. Habis ustadz dikritik sama yang 2 bulan dah. Masya Allah. Kalau keringat gue belum kering belajar, dia masih ngeredem itu jadi. Ya. Tulas zaman. Oh punya warna, punya maklum. Anda mungkin bisa berteori tentang cara mendidik, tapi maaf orang tua Anda nggak sekolah. Tapi kalau bicara pendidikan, jam terbang yang keluar. Makanya dari imam boleh jadi bacaannya mirip, tapi yang paling tua yang dipakai, betul? Karena bukan masalah hafalan, niat bacanya beda. Kalau orang yang berilmu nggak pengen dipuji, dakwah kepada mustami' yang mendengar bacaan. Kalau yang muda kan kadang-kadang biar dibilang hafiz gitu loh, kan beda. Ya, kayak guru menyampaikan kata diulang-ulang dengan harapan terdengar dan dipakai. Nah kalau orang yang pengen tuntas kajian tanpa pengulangan, bodoh amat lu paham nggak paham, kan begitu? Ya beda, nggak sama. Suruh niat, innamal a'malu binniyat wa inna likulli imrin ma nawa. Dan ajibnya dalam Islam ini orang dinilai dari niatnya. Ya, karena kalau bicara fikih ibadah udah ada ajarannya, tinggal dicontoh, ambil buku lihat. Niatnya ya, dalam segala hal bicara ibadah kita bicara niat. Wa inna malikul imrin manawa. Sampai Nabi mengatakan faman kanat hijratu ilallah wa rasuli. Sampai kalau ada orang yang hijrah karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul. Keuntungannya jelas. Tadi dikatakan bahwa barang siapa yang fitrah, futurnya ya, saat futur sebelumnya di atas sunnah ini faqad ihtada, maka tetap dapat hidayah. Tapi kalau enggak di atas sunnah parah. Nuwallihi ma tawalla, kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Nuwallihi ma tawalla, kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Nah kalau sudah pakai bahasa pemalingan, aduh ya, Allah mengatakan bahwa wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Orang kalau sudah dipelencengkan sama Allah, ya, nggak ada yang bisa memuliakan dia. Seperti orang yang sudah diberikan hidayah, nggak ada yang bisa menyesatkannya. May yahdihi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya. Orang kalau Allah sudah berikan hidayah karena prosesnya betul,
nggak ada yang bisa menyesatkan. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, begitu bahasa Quran. Pokoknya nggak ada yang berbahaya kalau kamu di atas kebenaran. Dahsyat ya. Makanya suruh ke Allah dan ke Rasul. Tapi kalau waman kanat hijratu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha. Tapi kalau hijrahnya niatnya untuk dunia, dengan hijrah punya job, dengan hijrah dipuji orang, dengan hijrah jadi ustadz dadakan misalkan gitu ya, dengan hijrah menjadi orang yang dipuji lebih mulia ketimbang sebelumnya. Ila dunya yusibuha, sehingga mendatangkan keuntungan dunia. Oh, jadi full job nih kok gara-gara hijrah, bro. Ila imra'atin yankihuha, atau kepada perempuan yang dia tuju. Aneh mau tobat asal dia jadi pendamping hidup aneh. Sekarang lagi model tuh begitu tuh. Aneh sih mau hijrah, cuman bisa gak setelah hijrah aneh jadi pendamping hidup? Apa urusannya? Rezeki, maut, jodoh Allah yang ngatur, bukan kita paksa Tuhan supaya paham kita. Itu kalau bicara rezeki jangan diatur. Siapa yang nyangka abis ini kita dapat rezeki? Siapa yang nyangka abis ini kita dirugikan? Kita nggak tahu. Maut begitu. Sekarang turun dari masjid mati mungkin nggak? Mungkin. Kita nggak. Jodoh juga sama. Gue sudah nggak mau kawin lagi dah, kagak bakal gitu. Jadi ngomong aja. Kalau jodoh datang mau bilang apa? Karena kita nggak bisa nolak. Emang rezeki. Kalau kita mampu, fattakullah. Maksudnya kalau nggak mampu ya jangan dipaksain. Agama boleh menghindari takdir yang kita nggak sanggup, ke takdir yang kita sanggup kan boleh. Nafirru min qadarillah ila qadarillah, kalau bahasa Umar bin Khattab kan gitu. Aku lari dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Kalau nggak sanggup jangan dipaksakan. Tapi itulah agama. Maka dikatakan sama Nabi, fahijratu ila ma hajra ilai. Maka dia dapat pahala hijrahnya seperti pahala niatnya. Dunia dia dapat, harim yang dituju dia dapat. Sebatas itu, nggak sampai ke akhirat. Di akhirat dia dirugikan nantinya. Masya Allah. Baru kemudian orang kalau sudah hijrah, kepribadian seorang muslim itu akan beda. Ya karena memang ibadah yang tadinya dia nggak kerjain, sekarang dia kerjain, itu akan membuat dia menjadi orang yang berbeda. Bro, nggak usah jauh-jauh dah. Kita bicara syahadat aja, kalau betul belajar syahadat betul, ya. Jangan cuma mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bengkelainya dengan bahasa Sayyidina Muhammad. Ini ada yang ribut. Yang satu wa anna Muhammad, yang satu wa anna Sayyidina Muhammad. Ribut cuma gara-gara Sayyidina enggak. Tapi kalau didetailin nggak paham. Anda kalau sudah bersyahadat harus ada konsekuensinya dong. Anda sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tolong jangan pernah berbuat syirik. Karena jutaan manusia bersyahadat, bersaksi jadi hamba Allah, tapi minta kepada selain Allah. Fatal. Anda sudah mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebagian mengatakan wa asyhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ya, ada di masyarakat itu kejadian. Konsekuensinya yang penting, bro. Anda sudah bersyahadat, mengaku sebagai pengikut Muhammad, menyaksikan bahwa sesungguhnya beliau Nabi Muhammad hamba dan rasul utusan Allah. Bisa gak taat dengan perintah beliau? Ta'atuhu fi ma'amar, taati dong. Timbang pakai jenggot aja takut dibilang Wahabi, betul? Timbang cingkrang aja takut dibilang Wahabi. Apa urusannya Wahabi sama jenggot sama cingkrang? Sampai orang Islam takut punya karakter Islam. Akhirnya gak ada kepribadian. Ya kan gak harus berjenggot juga, Ustaz. Iya, bukan masalah jenggot gak berjenggot. Nabi nyuruh wahsus sawarib wa fuliha, tipisin kumis, biarkan jenggot. Kan begitu. Ini konsekuensi Anda mengatakan wa anna Muhammad Rasulullah. Ijtinabu bimanaha alaih, menjauhkan semua yang beliau larang. Larangan Nabi, larangan Allah. Kecuali Tangerang ada larangan indah.
Jujur loh, orang kalau bicara larangan, larangan Allah, larangan Rasul, ini nggak main-main. Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Perintah menolak larangan Nabi. Tidak boleh beramal tanpa contoh diriku. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta mengatasnamakan diriku, kata Nabi, ambil bangku, duduk di neraka. Itu konsekuensi jelas. Taati perintah Rasul, jauhi larangan Rasul. Disiplin, bukan ikut-ikutan. Nabi udah bilang kullu bid'ah dolalah, udah tinggal yakinin. Emang nabinya ngomong, bukan si Dudung Marpawi. Astagfirullahaladzim. Depok gue benar-benar deh. Ini agama Nabi yang bawa, bukan si Udin Portal gitu loh. Yang hukum sebatas buka tutup portal, bukan. Nabi tekan banget ini. Udah kalau udah begitu, kalau yang namanya bid'ah sesat deh. Selain bid'ah aja dikerjain dah, begitu. Malah iklanin pakai spanduk. Astagfirullahaladzim. Tuh. Ya. Akhirnya Anisa 115 tadi, nuwalihi matawalla, kupalingkan dia sejauh mungkin kepada keyakinan dia yang salah. Lihat, tasdiquhu fimma akhbar, percaya dengan yang Nabi kabarkan. Bu'istu baina yaday sa'ah, aku diutus dekat dengan kiamat, kata Rasul. Ju'ila dhilla wa saghar ala man khalafa amri, dijadikan orang itu hina, orang itu kerdil, alaman khalafa amri, ketika bertolak belakang dengan contohku, kata Rasul. Tegas gak? Tegas. Nabi ngomong. Nabi kabarkan tentang kiamat, walaupun dia nggak tahu kapan terjadi. Beliau kabarkan tentang yaumul ba's, yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzna lahu rahman wa qala shawaba. Ada masa nanti orang dibangkitkan. Yauma yafirul mar'u min akhihi, dan seterusnya. Hari di mana orang berpecah belah, lari dari yang namanya keluarga, dari saudara, dari anaknya, semua berlari dari ayahnya. Nafsi-nafsi saat itu. Kejadian saudara-saudara kita di Semeru ini, masya Allah. Ya, kita doakan semoga diberikan kesabaran mereka. Nanti kita urutan untuk membantu mereka lah, insya Allah. Ya, karena biar bagaimana kita orang Islam ini saling bersatu, saling membantu. Lihat, masing-masing bawa diri kalau sudah begitu. La ya'budallah illa bima syara'a alaih. Kalau kamu sudah bersaksi Nabi Muhammad hamba dan Rasulnya, tidak beribadah kecuali mencontoh beliau. Ini yang pengen kita tekan di kepribadian seorang muslim ini. Tidak ada ibadah tanpa contoh beliau. Bahkan syarat sah ibadah itu mencontoh Rasul. Ya, kalau nggak nyontoh Nabi ya nggak sah. Ya, tidak sah. Ya, nggak main-main. Jadi betul-betul dia harus paham tentang itu. Itu baru syahadat. Belum kita bicara sholat. Orang yang nggak sholat sama orang yang sholat ya beda. Lawang sholat punya simah, ada bekas. Bukan cuma cahaya bekas wudhu dan sujudnya, bukan ya. Lebih kepada punya karakter. Karena orang sholat itu targetnya apa? Tanha anil faksawal munkar. Orang kalau udah sholat ini tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, orang kalau udah sholat harusnya tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fakhsyawal munkar. Allah yang bilang. Jadi kalau orang udah sholat tetap berbuat keji dan munkar, maaf, sholatnya ada masalah nih berarti. Ya, jadi orang sombong, jadi orang galak, senang sama kehancuran Islam, loyal sama kafir, nggak loyal sama orang Islam. Oh banyak. Ya, karena punya misi, keuntungan pribadi dari non muslim yang menjanjikan persentase impor ekspor gitu ya. Wah ini kacau ini, orang-orang kayak gini nih bisa mendatangkan kemurkaan Allah ini. Ya, karena orang kalau sudah melenceng fantasi sah. Ya. Orang kalau sudah di dalamnya ada kesombongan, ya, maka akan datang kemusnahan. Hati-hati terjebak dalam fitnah dunia ini. Nah, di yang kedua ya, dijelaskan ini
orang tersebut akan menjadi beda. Ya, karena memang kata Nabi, bada'al Islam gharib, fasayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu asing, akan kembali asing. Beruntunglah orang yang merasa asing, bukan mengasingkan diri. Bada'al Islam gharib, Islam dimulai dengan keterasingan. Aneh, lawang Nabi diangkat jadi Rasul saja itu komplainnya Akam si Mekah. Anak kampung asli Mekah tuh. Oh, Abu Lahab, Abu Jahal in the gang gitu ya. Komplain. Kenapa enggak dua orang kami yang terkenal jadi nabi? Kenapa Allah pilih dia? Ini kan umi, buta huruf, sekolah aja kagak. Enggak bisa baca jadi nabi. Nih orang pinter nih, Al-Mughirah. Walid bin Mughirah, Ibnu Mughirah. Nih orang pinter nih, Urwah bin Mas'ud As-Sakhafi. Katanya begitu. Akam sih nggak nerima. Ini apa-apaan orang buta huruf jadi nabi, yang enggak aja. Udah gitu bawa Quran lagi. Akhirnya baru yakin bener. Kalau nabi nggak buta huruf, orang bakal nyangka tuh Quran tulisan nabi. Lihat cara Allah tuh. Terkecoh manusia. Makanya kemarinnya begitu, jangan dibikin bingung ya. Jangan kekecoh sama titel juga. Orang yang nyampein kebaikan nunggu titelnya, enggak. Lihat yang disampaikan. Unzur maqala wala tanzur man. Ya sama orang yang dipandang hebat di kaumnya. Ya, apapun yang dia sampaikan berkait dengan burhan tidak? Firman Allah dan sabda Rasul. Kalau enggak, setinggi apapun jabatannya, maaf. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khair. Enggak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Nanti ada bab tentang amar ma'ruf nahi munkar. Babnya tersendiri. Ya, kita mampu merubah dengan tangan, rubah. Kalau bakal mudaratnya besar, jangan rubah dengan lisan. Ajak orang beragama dengan baik. Masih nggak baik juga, jangan bosan untuk mendoakan. Lebih baik diam sambil mendoakan ketimbang nimbrung tapi nggak paham. Ya, pengen merubah dengan ketidakmampuan yang nggak ada di Islam, nggak diperbolehkan. Amar ma'ruf itu ada cara, ada tekniknya. Nanti ada waktu di mana kita bakal ngomong tentang bab tersebut. Jadi anak muda jangan gampang digiring untuk semua urusannya, nggak akan nyambung nantinya. Intinya ke sana bro. Makanya nanti ini kita break sholat isya dulu deh. Ya. Tanya jawaban nanti habis isya, insya Allah akan nyambung lagi ya. Tapi hari insya Allah mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah, insyaallah ya Ustaz. Ya mungkin untuk sesi satu kita istirahat dulu. Prepare untuk sholat isya dulu, nanti dilanjutkan langsung ke sesi 2 itu langsung ke dialog ya Ustaz ya. Insyaallah. Ini kemana-mana ya. Emang suka nyelip nih orang. Gimana Pak? Udah mau azan nih? Udah mau azan nih. Hah? Ya udah saya bilang mau azan. Ya, insya Allah. Ya makanya kita lanjut aja pada isya ya. Siap, insya Allah. Tapi gini, mau diinfoin ini hari yang melihat kita di media itu Masya Allah, ada dari Balikpapan, ada dari Makassar, Lampung juga ada loh, Lampung. Ada, Masya Allah. Dan mudah-mudahan manfaat buat kita. Insya Allah ilmu yang nambah ya kita ya. Insya Allah. Ya. Yang mau datang langsung juga boleh. Boleh. Insya Allah. Karena Betul. di Bogor sih kita tempat cukup besar, jadi Insya Allah sih mau 2 mobil truk oke ya, masih oke. Cukup lah ya. Cukup. Ya mungkin sampai sini aja ya. Sampai sini aja. Kita ajan dulu lah. Bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.